Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abu Zar Al-Ghifari. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan perundang-undangan LLAJ. Pengertian kebijakan perundang-undangan LLAJ adalah Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ adalah serangkaian aturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Aturan ini terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, serta hingga peraturan daerah. Tujuan ditetapkannya kebijakan perundang-undangan LLAJ adalah 1. Menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimaksud dari poin tersebut ialah menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu tujuan dari utama kebijakan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam konteks LLAJ, hal ini berarti 1. Keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran. 2. Melindungi hak-hak pengguna jalan. Melindungi hak-hak pengguna jalan adalah salah satu tujuan penting dalam kebijakan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam konteks LLAJ, melindungi hak-hak pengguna jalan berarti 1. Pengguna jalan berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan selama menggunakan jalan. Mereka dilindungi dari tindak kriminalitas di jalan. 2. Pengguna jalan berhak mendapatkan keselamatan, terhindar dari risiko kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan wajib menjaga kondisi jalan yang aman. 3. Pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan pemulihan seperti asuransi kecelakaan. 4. Pejalan kaki berhak mendapat fasilitas pejalan kaki seperti trotoar yang layak. 5. Penyandang disabilitas berhak mendapat fasilitas khusus seperti penyeberangan dan rambu lalu lintas khusus. 6. Pengguna sepeda berhak mendapatkan fasilitas sepeda seperti lajur khusus. 7. Pengguna angkutan umum berhak mendapat layanan yang baik sesuai dengan standar pelayanan minimum. Dan yang terakhir, setiap pengguna jalan berhak mengajukan laporan pengaduan jika merasa haknya dilanggar. Ketiga, mewujudkan etika berlalu lintas. Mewujudkan etika berlalu lintas merupakan salah satu tujuan penting dalam kebijakan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam konteks LLAJ, mewujudkan etika berlalu lintas memiliki makna 1. Meningkatkan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di kalangan masyarakat pengguna jalan. 2. Menumbuhkan sikap sopan santun, saling menghargai antara pengguna jalan. 3. Menegakkan aturan lalu lintas dan norma-norma sosial di jalan raya. 4. Memberikan contoh sikap disiplin dan taat aturan oleh aparat kepolisian dan petugas lalu lintas. 5. Memberlakukan sanksi tegas bagi pelanggaran lalu lintas sehingga menimbulkan efek jera. 6. Melakukan kampanye dan edukasi lalu lintas secara masif dan berkelanjutan. 7. Membudayakan budaya antri, memberi jalan dan menghargai pengguna jalan lain. 8. Tidak melakukan tindakan semena-mena di jalan yang merugikan pengguna jalan lain. 4. Mewujudkan pemerataan. Mewujudkan pemerataan dalam konteks kebijakan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan bermakna bahwa penyelenggaraan dan pengaturan lalu lintas serta angkutan jalan harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa hal yang dilakukan untuk mewujudkan pemerataan LLAJ antara lain: 1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang merata di setiap daerah, tidak hanya terfokus di pulau ataupun kota tertentu. 2. Ketersediaan angkutan umum yang memadai di setiap wilayah, termasuk daerah terpencil. 3. Distribusi kendaraan dinas dan fasilitas lalu lintas lainnya ke daerah secara proporsional. 4. Alokasi anggaran yang adil untuk pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan di setiap daerah. 5. Pemberlakuan standar pelayanan minimum angkutan yang sama di seluruh Indonesia. 6. Penegakan peraturan dan aturan lalu lintas yang konsisten di setiap wilayah tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, penyediaan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas yang merata seperti rambu-rambu dan marka jalan. 5. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar moda transportasi. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar moda transportasi dalam konteks kebijakan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan memiliki makna 1. Mengintegrasi sebagai moda transportasi jalan seperti kendaraan pribadi, angkutan umum, sepeda, dan pejalan kaki secara harmonis. 2. Mengatur lalu lintas antar moda dan aturan yang jelas dan proporsional.
3. Membangun infrastruktur pendukung seperti halte dan tempat parkir untuk mendorong integrasi antar moda. Keempat, mendorong penggunaan angkutan umum dan transportasi non-motor seperti prioritas dan kebijakan transportasi perkotaan. Kelima, membatasi penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota dengan kebijakan ganjil genap, pungutan, dan sebagainya. Keenam, mengutamakan penggunaan angkutan massal seperti kereta api, antar kota, dan transportasi barang antar pulau. Ketujuh, mengembangkan teknologi kendaraan ramah lingkungan yang sesuai dengan kondisi jalan dan lalu lintas. Kedelapan, melakukan penelitian dan kajian terus-menerus untuk menyempurnakan pengaturan lalu lintas antar moda. Adapun ruang lingkup pengaturan LLAJ, beberapa hal yang diatur dalam kebijakan perundang-undangan LLAJ meliputi 1. Administrasi dan registrasi kendaraan bermotor dalam konteks kebijakan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. Pembuatan nomor kendaraan dan pendaftaran kendaraan motor di Samsat. Setiap kendaraan wajib didaftarkan dan memiliki nomor kendaraan sesuai aturan. Kedua, penerbitan dan pembaruan surat tanda nomor kendaraan atau STNK secara berkala. STNK wajib dimiliki setiap kendaraan. Ketiga, penerbitan dan pembaruan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan. Keempat, pengurusan perpajakan kendaraan bermotor seperti pajak progresif dan PKB di Samsat. Kelima, pemeliharaan data dan administrasi kendaraan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda maupun Dishub. Keenam, pelaporan apabila terjadi pengalihan kepemilikan kendaraan atau perubahan data kendaraan. Ketujuh, penghapusan dan pembatalan registrasi kendaraan yang sudah tidak layak pakai maupun dicuri. 8. Pengenaan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran seperti kendaraan overdimensi ataupun overloading. Kedua, perizinan pengemudi dan penyelenggaraan angkutan jalan. Perizinan pengemudi dan penyelenggaraan angkutan jalan dalam konteks kebijakan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup 1. Penerbitan surat izin mengemudi atau SIM bagi setiap pengemudi dengan persyaratan tertentu. SIM wajib dimiliki untuk mengemudikan kendaraan di jalan. Kedua, penyelenggaraan ujian dan penerbitan SIM oleh kantor bersama Samsat atau Polri. Ketiga, perpanjangan masa berlaku SIM secara berkala. Keempat, penerbitan surat izin trayek atau SIT dan kartu pengawasan bagi angkutan umum. Kelima, perizinan dan prasarana dan sarana angkutan penumpang dan barang. Keenam, sertifikasi dan registrasi bagi perusahaan otobus, taksi, dan angkutan barang. Ketujuh, perizinan penyediaan fasilitas pendukung seperti pool angkutan, terminal, dan halte. 8. Pengawasan dan penegakan izin melalui operasi kendaraan berkala. 9. Pencabutan izin jika terjadi pelanggaran aturan keselamatan dan pelayanan. 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks kebijakan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup 1. Perencanaan infrastruktur lalu lintas seperti jalan, jembatan, dan underpass yang sesuai kebutuhan. 2. Pemasangan rambu dan marka jalan untuk pengaturan lalu lintas. Ketiga, pelebaran jalan, penambahan jalur atau flyover untuk mengurangi kepadatan. Keempat, pengurangan passing traffic light untuk pengaturan arus lalu lintas. Kelima, penerapan sistem ganjil genap untuk pengurangan volume kendaraan pribadi. Keenam, pengalihan arus lalu lintas saat terjadi kepadatan atau kecelakaan. Ketujuh, penyusunan rencana kontingensi pengaturan lalu lintas saat terjadi bencana alam maupun kerusuhan. 8. Pemeliharaan berkala infrastruktur dan fasilitas lalu lintas agar tetap berfungsi optimal. 9. Evaluasi dan penyempurnaan manajemen lalu lintas berdasarkan analisis data kepadatan, kecelakaan, dan sebagainya. 10. Penerapan teknologi cerdas seperti kamera pengawas, traffic monitoring system, dan intelligent transport system. 4. Sarana dan prasarana lalu lintas. Sarana dan prasarana lalu lintas dalam konteks kebijakan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai standar keselamatan dan kebutuhan lalu lintas. Kedua, pemasangan rambu-rambu lalu lintas seperti rambu peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk arah. 3. Pembuatan marka jalan seperti garis putus-putus, garis utuh, dan zebra cross. Keempat, pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas seperti traffic light dan lampu pengaturan lalu lintas. Kelima, fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, zebra cross, jembatan penyeberangan, dan fasilitas difabel. Keenam, fasilitas pendukung seperti halte, bus, tempat parkir, rest area, dan toilet umum. 7. Alat pengaman jalan seperti pagar pengaman, cermin tikungan, dan penerangan jalan. 8. Alat pengendali dan pengaman
pemakai jalan seperti alat pembatas kecepatan. Ketujuh, alat pengawasan dan pengatur lalu lintas seperti kamera dan variabel message sign. 10. Jaringan komunikasi untuk koordinasi pengaturan lalu lintas. Kelima, lalu lintas dan angkutan jalan tidak bermotor. Lalu lintas dan angkutan jalan tidak bermotor dalam konteks kebijakan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. Pejalan kaki. Perundang-undangan mengatur hak dan kewajiban pejalan kaki, penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki seperti trotoar dan penyeberangan, serta upaya pencegahan kecelakaan pejalan kaki. Kedua, sepeda. Pengaturan penggunaan sepeda, penyediaan fasilitas seperti lajur sepeda dan parkir sepeda, gerakan sepeda yang aman, serta interaksi sepeda dengan pengguna jalan lainnya diatur dalam perundang-undangan. Ketiga, becak. Becak sebagai angkutan tidak bermotor perlu mendapat izin trayek dan dilakukan pengawasan operasionalnya agar tidak mengganggu lalu lintas. Keempat, kereta kuda. Pemerintah mengatur rute agar kereta kuda tidak memasuki jalan utama dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Kelima, hewan ternak. Hewan ternak perlu diatur rute dan waktu penggunaan jalannya tertentu untuk menggiring hewan ternak guna menghindari gangguan dan kecelakaan. 6. Penegakan hukum lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas dalam konteks kebijakan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup 1. Patroli rutin oleh petugas kepolisian di jalan raya untuk menegakkan aturan dan penertiban pelanggaran lalu lintas. Kedua, penerapan sanksi tilang dan denda bagi pelanggaran lalu lintas seperti melanggar rambu, tidak pakai helm, dan lainnya. 3. Penindakan pelanggaran administratif seperti kendaraan overdimensi dan overloading. Keempat, pengawasan dan penertiban terhadap praktik kir yang berpotensi untuk merugikan keselamatan. Kelima, patroli rutin di titik rawan kecelakaan untuk mencegah perilaku tidak aman pengemudi. Keenam, peningkatan profesionalisme dan kapasitas petugas dalam menegakkan peraturan lalu lintas. Ketujuh, kerjasama lintas instansi dalam penegakan hukum seperti Dishub, Dinas Perhubungan, dan BPJT. 8. Penerapan teknologi cerdas seperti kamera pengawas untuk memantau pelanggaran. 9. Kampanye keselamatan berlalu lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum bermasyarakat. 7. Sanksi pelanggaran lalu lintas. Sanksi pelanggaran lalu lintas dalam konteks kebijakan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup 1. Tilang dan denda untuk pelanggaran ringan seperti melanggar rambu, tidak pakai sabuk pengaman, menerobos lampu merah, dan sebagainya. 2. Penilangan dalam penyitaan STNK untuk pelanggaran sedang seperti pengemudi dalam keadaan mabuk. Ketiga, penghentian sementara hak mengemudi dengan pencabutan SIM untuk pelanggaran berat dan atau menimbulkan korban jiwa. Keempat, denda atau pencabutan izin trayek bagi angkutan umum yang melanggar ketentuan izin operasionalnya. 5. Denda dan pembekuan izin bagi perusahaan otobus atau rental yang lalai melakukan perawatan kendaraannya. Keenam, penyitaan kendaraan overdimensi dan overloading. Ketujuh, vonis pidana penjara dan denda pidana bagi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang mengakibatkan kecelakaan fatal. 8. Gugatan perdata atau tuntutan ganti rugi akibat kelalaian yang menyebabkan kerugian orang lain. 8. Peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam konteks kebijakan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup 1. Berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas yang diselenggarakan pemerintah. 2. Melakukan kontrol sosial terhadap pelanggar lalu lintas dengan cara mengingatkan secara santun. 3. Menjadi relawan pengaturan lalu lintas di sekitar sekolah, pemukiman, dan tempat ibadah. 4. Melaporkan kondisi infrastruktur dan fasilitas lalu lintas yang rusak kepada instansi terkait. 5. Melaporkan tindak pelanggaran dan kejahatan lalu lintas seperti balapan liar dan begal. 6. Berpartisipasi aktif dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan yang dibentuk setiap daerah. 7. Memberikan masukan dan usulan terkait regulasi dan kebijakan lalu lintas kepada pemerintah. 8. Mendukung dan menjaga fasilitas pejalan kaki, sepeda, dan angkutan umum di lingkungan masing-masing. 9. Menjaga lingkungan dari faktor yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas. 10. Patuh terhadap rambu dan aturan lalu lintas demi ketertiban dan keselamatan bersama. Adapun beberapa kebijakan perundang-undangan LLAJ. 1. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan termasuk perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. 2. Mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengguna jalan, pemerintah,
dan masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketiga, memberikan dasar hukum untuk pengembangan dalam pengelolaan infrastruktur jalan dan keselamatan lalu lintas, serta pengendalian kegiatan angkutan jalan. 2. Peraturan pemerintah dan peraturan daerah terkait transportasi. 1. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, mengatur penyelenggaraan jalan termasuk perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan jalan. 2. Peraturan daerah. Masing-masing pemerintah daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayahnya, seperti pengendalian lalu lintas, manajemen jaringan jalan, dan penertiban angkutan umum. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih.